Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujuduka jambun azim la yugassiru bihi jambun azim. Adanya engkau atau adanya kita, adanya saya dan adanya anda sekalian merupakan dosa yang sangat besar. Anak Adam atau manusia atau kita apabila tidak memandang bahwa segala perbuatan sesungguhnya adalah perbuatan Allah, dan selalu kita pandang pada diri, karena ma'rifat jangan lepas pada diri kita. Dan orang yang ma'rifat mengenal diri jangan sampai keluar pembicaraan di luar daripada diri, karena dalilnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu itu aku, kata Allah, mengapa engkau tidak melihat? Anak Adam atau manusia atau kita semua merupakan dosa yang amat besar, kecuali orang yang mengetahui, kecuali orang yang ma'rifat kepada Allah. Apabila kita tidak mengenal Allah, maka dosa yang tidak berkesudahan. Sebagai contoh, saya merasa berilmu daripada orang lain. Inilah yang disebut wujuduka zambun, dosa yang amat sangat, karena kita merasa ada, karena kita merasa bisa. Apabila kita merasa ada, kata Tuhan, berarti aku tidak ada. Apabila aku tidak ada, maka berdosalah engkau. Maka dari itu, engkaukah yang ada atau akukah yang maha ada? Karena Allah bersifat hayat. Apabila kita tidak bersifat hayat, maka kita tidak akan merasa apa-apa. Sedangkan hayat ini hidup dengan sendirinya. Itulah kita harus ma'rifat, yaitu mengenal asal kejadian diri, yaitu lagi adalah Nur Muhammad. Tapi ada yang mengatakan dari setetes air mani, tidak salah juga. Dan ada pula yang mengatakan dari tanah mintin, tidak salah pula, karena ada dalil masing-masing. Tapi itu adalah fikih dan tauhidnya. Dan apabila kita berpandangan dari Nur Muhammad, maka itulah tasawufnya. Jadi lengkaplah kita belajar fikih, tauhid dan tasawuf, karena tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, dan api daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad daripada Nur Zat Allah. Apabila kita tidak mengetahui hakikat diri, sebenarnya diri, maka amal ibadah kita ditolak. Karena apa pertanyaannya? Karena kita mengakui yang berbuat ibadah adalah diri kita, merasa kuasa, merasa bisa. Padahal kita sudah mengetahui diri kita ini adalah wala qadirun, kita tidak berkuasa apa-apa. Mengapa kita merasa berkuasa? Wala muridun, kita tidak bisa berkehendak apa-apa. Mengapa kita merasa berkehendak? Wala alimun, kita tidak berilmu apa-apa. Mengapa kita merasa berilmu? Wal hayun, kita tidak hidup. Mengapa kita merasa yang hidup? Wala sami'un, tidak mendengar kita. Mengapa kita merasa yang mendengar? Wala basirun, tidak ada melihat kita. Mengapa kita merasa melihat? Wala mutakallimun, tidak bisa berkata-kata kita. Mengapa kita merasa berkata-kata? Semakin kita belajar, semakin kita tidak memiliki apa-apa. Apalagi memiliki ilmu juga tidak. Karena yang memiliki ilmu itu adalah yang hidup atau Rasulullah. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, maka damailah hidup kita. Inilah yang sebenar-benarnya kosong. Seperti iblis, begitu alimnya, berilmunya dia, tapi karena sombongnya dikeluarkan dari surga. Apalagi kita yang belum pernah masuk surga, apa yang kita sombongkan?
Setan yang di dalam surga saja bisa dikeluarkan, apalagi yang belum pernah masuk surga seperti kita. Banyak orang yang berilmu tinggi tetapi tidak memiliki adab, tidak beradab kepada Tuhan karena masih mengakui hak Tuhan. Makanya mengenal asal kejadian diri Nur Muhammad, mengenal sebenar-benarnya diri Nur Muhammad, artinya anak Adam atau insan berdosa besar, apapun amal ibadahnya tidak diterima atau ditolak apabila tidak mengenal akan diri sebenar-benarnya diri, tidak mengetahui hakikat sebenar-benarnya diri. Orang yang tidak ditolak kecuali orang yang diperkenalkan Allah pada batin hambanya. Quran Surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, maka beruntunglah orang yang mengenal dirinya dan mensucikan hatinya, dan beruntunglah orang yang mensucikan rohnya. Waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Hancurkan badan, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan ruh. Hancurkan ruh, jadikan nur. Hancurkan nur, jadikan rahasia. Karena itu tasawuf mengajarkan tentang kesucian jiwa. Jiwa kita dibersihkan daripada riya, ujub, takabur, sombong. Kemudian Imam Syafi'i ditanya tentang arti ma'rifat, dan jawab beliau adalah nur. Jadi nur sajalah arti ma'rifat itu, dan arti ma'rifat itu pula bukan tulisan, bukan kata-kata, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dan kemudian ma'rifat menurut Nabi Muhammad SAW adalah pengenalan Allah kepada batin hambanya. Dengan pengenalan Allah sendiri, dengan nur zatnya Allah sendiri, dan pengenalan Allah tadi adalah nur yang ditajallikan Allah, nur yang diperkenalkan Allah, atau ma'rifat yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat yang diperkenalkan oleh Allah kepada batin hambanya. Dan kalau sudah ditajallikan Allah nur itu tadi, dan kalau sudah dima'rifatkan Allah hati kita tadi, maka kita ini akan terang benderang, terang hati kita, jelas kita mengenal, jelas kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian terang benderang itu hakikat sebenarnya bahwa kita tadi mengenal akan diri kita, kenyataan daripada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.